Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du al-mukarramun, para alimin ulama, para asatid wal asatidah. Bil khusus yang mulia, guru kita semua, orang tua kita semua, Sohibul Barokah wal Karomah, Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Semoga Allah limpahkan barokah karomahnya di tempat ini. Dan Abah ditambahkan barokah umur, barokah kesehatan. Amin Allahumma amin ya rabbal. Tak lupa seluruh jamaah manakib yang sangat saya cintai. Semoga Allah tetap langgengkan cinta ini ila yaumil qiyamah. Puji syukur karena Allah, salawat dan salam semua tercurah kepada baginda dalam habibana wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang sangat saya cintai. Kita ulangi lagi dengan hidayatul mahabbah, petunjuk lewat cinta. Ada seorang miskin, orang nggak kuliah, orang nggak sekolah, orang nggak ngaji, tapi dia punya kecintaan kepada sang wanita. Di saat itu dia ada kecintaan ingin membahagiakan kepada yang dicinta. Tak dipinta karena cinta sejatinya bukan tuntutan, tapi ingin memberi. Cinta itu hayang mere. Hayang mere be cinta. Senajan dia tidak ada kemampuan, dia tidak lulusan ini, tidak lulusan itu, dia tidak kemampuan, tapi dia ingin membahagiakan yang dicinta. Ini lewat kecintaan tadi, akhirnya dia dimampukan oleh Allah karena di dalam hatinya ada tekad dan niat. Tekad yang bulat, niat yang tulus, ujungnya dia bisa membahagiakan sang istri. Padahal SD tidak lulus, sarjana tidak lulus, bahkan mondok dia juga tidak. Tapi Allah angkat derajat lewat kesuksesannya. Kalau orang sudah memiliki kecintaan, maka orang itu akan membela mati-matian untuk orang-orang yang dicintai. Tapi dia tidak menuntut apa yang telah diberikan, apa yang telah diberikan oleh yang dicinta. Karena cinta sejatinya memberi. Sama dengan jamaah manakib, yang mere naon, mere waktu. Jamaah datang ini memberikan waktu, jamaah datang ke sini memberikan tenaga, jamaah ke sini memberikan pikirannya. Sama dengan ayah, bagaimana untuk membahagiakan jamaah. Tempatnya orang capek-capek bagus-bagus, saling memberi. Alhamdulillah. Gaduh biasa letter ge urang diasahkeun bae. Kumaha becarana, yang penting mah karena ada kecintaan yang dimakan jadi nikmat. Tidak menuntut diberi naon penting ieu jauh-jauh capek-capek ngaji. Naon ngaranna jauh di juk-juk deket anggap di teh nyabunya mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lembur teka rasa ih kayak judul lagunya. Nah, judul lagu oh modal bener nyoba. Nah, di saat itu orang lewat dari jalannya diri hidayatul mahabbah. Nah, ini petunjuk paling cepat. Jadi lihat lagi, ini bagaimana orang berikan petunjuk. Wah, kamu harus pintar dulu. Enggak lagi nih, lewat zikir manakib nyatanya banyak orang yang mantan preman jadi imam. Ada tadinya gak yakin orang yang benar-benar rusak, mantan-mantan pelacur, mantan-mantan preman. Itu begitu masuk zikir manakib, Allah memberikan tercepat lewat petunjuk keimanannya. Lewat petunjuk, lewat keyakinan istiqomah. Lewat siapa? Lewat guru-guru yang dicintainya. Karena gurunya yang sudah duluan yakin kepada Allah, maka jamaahnya ikut yakin kepada Allah. Yakin itu. Nah, modal ayah itu cuma itu ke guru. Makanya bagaimana dengan guru? Akhirnya guru mengajarkan, ingat kalau kalian di dalam toko emas kurang neangan sampah wal kapangi. Ya. Tapi mun bisa madina jero sampah neangan emas. Karena hebat. Melohok kan? Maksudnya naon? Begitu melihat orang dari tampangnya, bagaimana pakaiannya bergajul, akhlaknya mungkin kurang baik, kelihatannya orang ini rusak, tapi cari di dalam dirinya itu adalah ada kebaikan di dalam hatinya, kebaikan di dalam dirinya. Tingali aya masam dina jerona. Karena hebat. Karena ulah neangan anu jeung ngesade neangan sampah tetep mereka panggil lagian teh manfaat tapi kan urang. Kalau ada orang rusak, kalau ada orang yang enggak baik, cari di dalam sampah itu. Anggap mereka dianggap sampah masyarakat, tapi cari bagaimana ada emasnya di dalam itu. Begitu ditanya Abah bagaimana dulu 60 pelacur sampai tobat malamnya, ngaji siangnya berhenti semua. Kenapa? Pas ditanya, kamu ingin gak jadi pelacur? Nangis semua. Bah, mohon maaf, kami sebenarnya di dalam hati
ini kami ingin tobat. Tapi ini adalah lingkungan bagaimana. Almar'u dinu khalili, manusia dibentuk daripada lingkungannya. Akhirnya lewat zikir manakib Allah sadarkan, Allah insafkan. Akhirnya orang-orang itu seperti yang ada di Tanah Abang, di Bongkaran yang ayah bina itu jamaah manakib. Akhirnya sampai umur 2 kali, sampai ngaji istiqomah. Alhamdulillah tidak praktek lagi. Pentolannya kena, kepalanya kena, anak buahnya sudah nggak lagi ikut-ikutan lagi. Ada anak buahnya 30, 40, 50 yang PSK. Tapi lewat zikir manakib disadarkan. Kenapa? Karena dia menjemput hidayahnya lewat mahabbah. Disebutnya hidayatul mahabbah. Nah, begitu kita punya jamaah, jangan dilihat kejelekannya. Tapi begitu Allah memberikan cinta kepada orang itu, maka orang itu akan diberikan petunjuk. Jangan putus asa. Siap? Nah, kalau datang di sini punya santri, tiba-tiba datang yang ini gak bisa baca Quran, yang ini begini, yang ini begini, enggak ngeluh. Biarkan saja, tapi ada kebaikan di dalam hatinya. Yang memberikan keinginan itu adalah Allah, keinginan ingin kaya Allah. Tapi selama keinginan itu diperjuangkan, maka Allah akan rubah kehidupan itu. Maka bagaimana Allah selalu di dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru. Ayo barengan ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu akan merubah, tapi lewat apa? Bukan kekuatannya orang itu merubah lewat usaha. Ingin berubah ketika ekonominya meningkat, mangkat ke Arab, datang ke Arab, lain kaya malah disiksa, modar ke bos. Umpama, bener nggak Pak Haji? Begitu dia lagi berusaha lagi, bagaimana dia ingin kaya, datang ketemu ini, ketemu itu, dia usaha sampai dia di pabrik. Tapi jangan putus asa, kalau Allah belum merubah, kita tidak bisa. Bagaimana kita punya keinginan itu, sekarang rasakan Allah yang punya keinginan, biar kita diselamatkan untuk membela keinginan itu. Contoh, ya Allah ya Rob, saya ingin berubah, membiayai anak, keluarga saya. Tapi bagaimana ya Allah ya Rob, saya harus bekerja ke sini, saya harus usaha ini, saya harus dagang ini, bahkan saya harus mungkin jadi TKW. Tidak apalah, tapi rasakan, biar Allah menyelamatkan. Rasakan, itu Allah yang memberikan, biar Allah menyelamatkan usaha-usaha kita. Karena sejatinya tidak akan bisa merubah kita kalau Allah yang gak merubah. Tapi keinginan itu Allah memberikan perubahan itu lewat keinginan yang diberikan kepada kita. Benar gak sih? Benar gak sih? Contoh, jamaah lewat zikir manakib, ya Allah ya Rob, saya ingin berubah sekarang. Tadinya saya nggak pakai kudung. Tadinya ya Allah ya Rob, saya nggak istiqomah bulan puasa, bahkan tiduran terus. Sekarang berubah. Lewat keinginan itu maka Allah akan memberikan keimanannya, akan memberikan keyakinannya. Lewat istiqomah tadi Allah akan memberikan kesuksesan. Walaupun tidak kena di kita, tapi kena nanti di anak-anak kita. Alhamdulillah. Zikir manakib ini bukan buat kaya. Contoh yang kemarin bilang. 1 tahun ini, yakini aman wa taqau rabito kepada guru Fatihah jalani. Yang malam ini, kata kemarin bilang kan begitu. Yang kemarin pengajian malam 1, yang ingin punya mobil. Umpama, sebenarnya bukan jamaah manakib ini hanya dikabul, bukan. Tapi jamaah manakib itu diberi bonus, ngerti gak sih? Manakiban itu bukan buat kaya, bukan sama sekali. Ya, bisin kaya-kaya nanti berhenti manakibannya. Paham gak sih? Ya, manakib itu bukan cari kekayaan. Toh lantas kenapa begitu manakib diberikan ini, yang tadinya gak punya mobil, kenapa? Ada keyakinan di dirinya, selama mobil ini saya pakai, terus saya kredit, kalau saya kebayar saya pakai, gak kebayar saya kasih. Itu baru menyelesaikan masalah. Ya, jadi jangan takut lagi tuh yang punya kredit motor, pakai baik kebayarkan emang. Betul apa enggak? Sama dengan suami, mumpung masih nyawa, atau hajar terus. Bulan puasa ya, ulah berang, tempe bagi haram, benar tuh. Suami istri haram, ira halal. Tos naon? Oh, tos tarawih, tos maghrib, dan kemal tarawih. Oh, tos maghrib jeratui, waktu tarawih mungkin. Tos sahur, bulan nanti. Mending sahurnya jam 3, jam 4, bahaya, repot. Kalau dikontrakan, waktu ngagak ke KB ibu-ibu. Kontrakan kamar mandinya di luar, begitu keluar KB, pan dia dibasuh, waktu ngagak ke KB. Nah itu dikontrakan kan kayak begitu ya, kamar mandinya di luar, ibu-ibu nah barang penting eta pas malam minggu. KB sering tunjuk, pan kayak gitu teh eta, pakai anduk di kana sirakeun, tapi pada basah. Berarti bersyukur ya kita ya, bersyukur.
Jangan melewati batas yang Allah tentukan. Jalani, tekuni. Ikuti alur. Bagaimana mengikuti alur? Fattabi'uni, mengikuti maunya Allah. Mengikuti maunya hati. Hati ini kalau sudah orang berzikir kepada Allah berarti ini keinginannya Allah. Terus berjalani, baru ingat terus ke Allah. Terus ingat ke Allah. Bisa? Bisa terus masih begitu masih? Masih? Allah. Enak tuh sih. Enak gak begitu? Nah, yang dibikin enak kenapa? Allah yang bikin enak. Setelah bisa istiqomah, Allah yang mengistiqomahkan. Semoga kita kumpulnya di sini Allah tambahkan istiqomah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ingat kata-kata ayah ya. Pokoknya jangan mencari kejelekan di toko-toko emas. Jangan cari-cari sampah di toko emas, gak bakalan nemu. Ya. Jadi kita memang namanya pengajian ini merawat pohon yang makin besar pasti akan banyak anginnya. Tapi ingat jamaah, jangan jadi ranting yang kering. Ketiup angin langsung rontok raragakan. Arureun ngajina. Jadilah dahan-dahan yang akan menghasilkan buah. Berbuah buat siapa? Buat keturunan kita. Yang tadinya iman hanya di kita, jadi ke anak-anak kita. Yang tadinya istiqomah dia ada diri kita, nambah ke anak-anak kita. Alhamdulillah. Sepintas kita banyak yang ketipu. Mungkin jamaah nganggapnya ngaji manakiban mah duit malulu. Les teuing lah burung. Hari ngecek batur doang mah. Asal lah cek ibu bae. Bener tuh. Lamun cek batur mah les teuing. Lamun tapi mesti cek kurang. Alamat kurang baik bisa malas bikin manakib. Kan ibu yang ngerasain. Yang penting jangan terkontaminasi. Alhamdulillah. Hidup kalau terus mengikuti orang bagaimana kita yang rasakan. Ya kita jalani aja sudah. Kita yang punya keputusan. Kita yang punya keinginan. Kita yang punya jalan. Dan kita yang tahu jalan itu. Lewat keyakinan yang Allah berikan, lewat keinginan yang Allah berikan, maka pertahankan, maka perjuangkan keinginan itu, maka Allah akan berikan jalannya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Jalan insya Allah akan terbuka luas. Alhamdulillah. Sebab Jalani punya buku Bainal Masyriq wal Maghrib. Di ujung barat sampai ujung timur. Buat ngapain? Buat nulis nama-nama orang yang mencintainya. Begitu masuk kita di suatu saat di alam akhirat, di alam barzah, akan ada nama-nama kita di bukunya Sayyidul Qadir Al-Jilani. Makanya yang datang malam ini masuk catatannya Sayyidul Jalani. Begitu dibuka, kita di dalam sekolah aja kita tidak terdaftar, ngelamun kita. Benar nggak? Kita di Dukcapil, di catatan sipil nggak ada. Kita juga bingung. Begitu kita nanti di akhirat, catatan namanya ada di Sayyidul Jalani. Semoga yang menjadi santri Sayyidul Jalani kita diaku santri dan sampai ila yaumil qiyamah. Ada masuk dalam catatannya. Siap? Siap istiqomah. Alhamdulillah. Yuk orang wiridan. Sudah sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.